Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan alhamdulillah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir surah Al-Insyiqaq. Kali ini kita membahas ayat ke-20 hingga 21. Jadi 2 ayat saja, tapi kita kupas lebih mendalam. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Fama lahum la yu'minun, terjemahan mudahnya adalah lalu mengapa mereka tidak mau beriman. Ya. Nah, fa-nya pada kata fama itu dinamakan fa tafri', yakni fa yang menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkan sesudahnya itu adalah konsekuensi dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Seakan-akan Allah itu berfirman, setelah kalian tahu bagaimana kondisi ngeri hari kiamat, setelah kalian tahu bagaimana manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok antara yang sengsara dengan yang bahagia, setelah kalian tahu bagaimana nasib ngeri para pengingkar itu, lalu mengapa mereka tidak mau beriman? Nah, itu maksud dari fa tafri'. Ya. Ma-nya pada kata fama itu adalah ma istifhamiyah. Ma yang bermakna pertanyaan. Ya, pertanyaan, cuma di sini pertanyaan yang bukan sifatnya itu mencari informasi, tetapi istifhamiyah lil inkar. Ya, untuk mengingkari. Lalu mengapa kok bisa begitu loh? Mereka tidak beriman. Gitu. Setelah dijelaskan berbagai ayat, berbagai tanda, berbagai peringatan, inzar maupun ayat, kok nggak mau beriman? Nah, itu ingkar ya. Jadi oleh para mufassir itu disebut ma istifhamiyah lil inkar. Termasuk ada unsur lit ta'jib, menunjukkan keheranan. Ya, jadi bertanya yang menunjukkan heran, kok bisa? Kenapa? Kok tidak mau beriman? Ya, lahum, humnya itu kembali ke kufar, orang-orang kafir yang menolak dakwah Nabi dan tidak mau mengimani Nabi. Ya, jadi kalau pakai bahasa lain, lafadz fama lahum la yu'minun itu kira-kira bisa diungkapkan dengan kata-kata apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Mengapa mereka tidak mau beriman? Hujah apa sebenarnya yang mereka pakai setelah jelas bukti-bukti nyata kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Mengapa mereka tidak takut dengan informasi tentang ngerinya hari kiamat yang dijelaskan dalam ayat ini? Ya, jadi itu maksud dari fama lahum la yu'minun. Nah, kata iman, yu'minun, yang berasal dari kata amana, masdarnya adalah iman. Itu kalau makna bahasanya kan sebenarnya percaya. Tapi kalau makna syar'i dari iman, itu sebenarnya adalah membenarkan apa yang dibawa oleh utusan Allah berupa wahyu yang datang dari Allah. Itu makna iman secara syar'i. Jadi kalau disebut orang beriman di zaman Nabi Ibrahim misalnya,
Maka maknanya adalah orang-orang yang membenarkan wahyu yang datang dari Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kalau di zaman Nabi Musa disebut orang-orang beriman di zaman Nabi Musa, maka maknanya orang-orang yang membenarkan wahyu, yakni Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, yang didapatkan dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau disebut orang beriman pada zaman Nabi Muhammad, maka maknanya adalah orang-orang yang membenarkan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah, yakni Al-Quran yang disampaikan kepada umatnya. Jadi itu makna iman. Jadi di sini yang disesalkan itu sebenarnya fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka kok tidak mau mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabiku Muhammad, gitu ya, yang datang dari Allah itu. Nah, orang kalau mengimani Al-Quran yang dibawa Nabi, maka otomatis kan nanti mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi itu gandengan sudah. Dan juga akan mengimani bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Mengimani keesaan Allah. Sekaligus informasi apapun yang dibawa Al-Quran, seperti hari kebangkitan dan pembalasan. Nah, jadi kalau sudah disebut yu'min di sini akhirnya mencakup banyak hal, tema-tema penting yang disebut dalam Al-Quran. Cuma akarnya itu sebenarnya tadi membenarkan wahyu yang dibawa oleh utusan Allah itu. Itu nanti gandengannya bisa banyak. Ya, disesalkan kenapa? Karena sudah banyak sekali tanda dan ayat yang diberikan Allah yang seharusnya membuat orang itu bisa mengimani hal-hal tadi. Ya, coba kita renungi sedikit dengan apa yang sudah kita bahas pada tafsir-tafsir sebelumnya. Jadi sebenarnya hal-hal yang menyebabkan orang itu mestinya beriman kepada utusan Allah, yakni Nabi Muhammad, itu banyak sekali. Misalnya satu yang paling besar adalah i'jaz Al-Quran. Keindahan bahasa Al-Quran yang luar biasa. Itu kalau orang berpikir objektif dan logis, ya sudah cukup sebenarnya untuk meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Karena tidak masuk akal, orang nggak pernah belajar sastra, beliau itu ummi, tidak bisa baca tulis, tidak pernah satu kali pun menggubah puisi, tidak pernah punya karya sastra, kok tiba-tiba bisa mengeluarkan satu kalimat-kalimat yang dahsyatnya luar biasa dari sisi keindahan. Itu nggak mungkin muncul dari akal beliau sendiri, itu nggak mungkin. Yang logis adalah diajari Allah. Maka itu bukti bahwa Al-Quran dari Allah. Sudah indah, indahnya itu bukan hanya dikagumi awam loh ya, yang dahsyat itu. Indahnya Quran itu bahkan dikagumi oleh sastrawan-sastrawan terhebat di kalangan orang Arab. Sastrawan di Arab itu kan banyak sekali. Tapi yang level tinggi, yang sastrawan elit, itu karyanya adalah orang-orang yang karyanya itu sampai digantung di Ka'bah. Itu sastrawan elit itu. Yakni karya sastranya yang kadang nyusun itu sampai 1 tahun. Buat puisi biar indah banget itu dipikir betul. Diksinya, pilihan katanya itu dipikir betul. Sampai 1 tahun baru selesai. Yang istilahnya hal-hauliyat. Di antara sastrawan seperti ini yang nyusun satu puisi sampai setahun itu yang terkenal adalah Zuhair ibn Abi Sulmah. Nah, saya kenal banget karena skripsi saya S1 dulu membahas tentang syairnya Zuhair ibn Abi Sulmah. Itu kalau ngarang puisi yang sangat indah, itu renungannya sampai 1 tahun. Saking hati-hatinya memilih kata, sehingga setiap kata yang diungkapkan itu punya power. Sehingga mudah dihafalkan oleh orang-orang Arab yang lainnya. Nah, karena demikian indahnya itu kan setelah selesai puisi itu biasanya kan dipresentasikan, dilombakan gitu ya. Sampai akhirnya kemudian ditentukan bahwa ini adalah karya sastra yang menjadi pemenang yang paling tinggi kualitasnya, lalu akhirnya kemudian digantung di Ka'bah, ditulis dengan tinta emas. Ya. Karya sastra semacam ini itu diistilahkan dengan al-mu'allaqat. Dari kata allaqa maknanya menggantung. Jadi mu'allaqat itu yang digantung di Ka'bah, saking indahnya. Nah,
Di antara penyair-penyair mu'allaqat itu kan banyak ya. Ada Zuhair bin Abi Sulma, ada Umru'ul Qais, ada Tarafah bin Al-Abd, macam-macam. Di antara mereka itu ada penyair yang namanya Labid. Labid ini itu salah satu karyanya juga termasuk yang digantung di Ka'bah itu saking indahnya. Nah, begitu masuk Islam si Labid ini, lalu kemudian disuruh nulis puisi. Yang beliau tulis adalah surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena kagum. Saking indahnya Quran itu sudah setelah Quran datang nggak ada lagi yang bisa saya tulis karena saking dahsyatnya keindahan bahasa Al-Quran. Ini kan coba kita pikir rasional saja. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang tidak punya reputasi membuat karya sastra lalu bisa mengungguli semua para sastrawan itu dengan level yang jauh melampaui, nggak bisa dijangkau oleh semua sastrawan itu. Itu logikanya kan nggak mungkin pakai kejeniusan, nggak mungkin itu. Dan lagi kadang-kadang namanya sastra itu kan genetik ya, kadang-kadang bakat ya, ada unsur bakat. Dan tidak bisa dijelaskan secara logika bahwa Rasulullah itu ada gen bakatnya sastra, itu tidak ada. Malah pernah beliau itu mencoba mengutip sebuah syair dan keliru kutipannya. Kenapa? Karena beliau itu fokus pada makna syair, sementara karya sastra itu kan tidak hanya fokus makna, tapi juga memperhatikan bunyi kan. Ada istilah rima. Rima itu kan keindahan kesamaan bunyi gitu ya. Rasulullah itu pernah mengutip syair, lalu kemudian dikoreksi oleh Abu Bakar. Bukan begitu, wahai Rasulullah, yang benar adalah begini, syair yang kau kutip itu. Terus jawaban Nabi apa? Nah, kan sama saja maknanya. Itu ya. Lalu kemudian Abu Bakar langsung, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Dan semakin yakin bahwa Rasulullah itu memang nggak ngerti sastra sama sekali. Nggak ngerti nilainya sastra gitu loh. Nah, coba bayangkan, orang yang nggak ngerti nilai sastra bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indahnya luar biasa, yang dikagumi oleh sastrawan, yang itu nggak ada sastrawan bereputasi yang mengkritik Quran itu nggak bisa, karena saking indahnya. Itu aja sebenarnya sudah cukup loh. Ijaz Quran itu menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sehingga kalau ditanyakan fama lahum la yu'minun, itu masuk akal banget. Kenapa kok nggak beriman? Apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Ya. Dan lagi hebatnya kan begini, Quran itu sudah bagus, indah sekali aspek bahasanya, terus turun pada Rasulullah selama puluhan tahun, sekitar 22 tahunan ya, 22 sampai 23 tahunan. Itu tidak ada satu huruf pun dikoreksi, coba. Nggak ada satu kata pun yang diganti. Diganti karena dianggap kurang indah gitu loh maksudnya. Itu nggak ada loh. Padahal kalau namanya karya manusia, mustahil itu sampai level kayak begini itu mustahil. Namanya karya manusia itu pasti ada kesalahannya, sesempurna apapun. Seperti apa? Seperti misalnya manusia itu buat namanya skripsi atau tesis atau disertasi atau paper atau apapun ya, sifatnya karya manusia itu kan selalu ada namanya revisi itu selalu ada. Seperti saya singgung tadi, karyanya Zuhair bin Abi Sulma itu dikoreksi sampai 1 tahun baru mencapai level sastra yang tinggi. Nah ini Quran kok bisa itu nggak salah sedikit pun, bahkan sekedar penempatan wawu dan fa saja itu kan nggak ada koreksi itu. Sampai diterangkan sedetail ini oleh Ibnu Ashur bahwa ini adalah fa tafri', ini adalah fa ta'qib misalnya, ini adalah fa apa maknanya, fa jawab, macam-macam itu nggak ada satu pun salah itu. Semuanya mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Makanya kita katakan ijaz keindahan bahasa Quran itu adalah bukti terbesar sebenarnya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kita belum bicara isinya loh, isinya itu lebih dahsyat lagi. Tapi bagi orang Arab yang ngerti banget bahasa Arab, tahu fakta kayak gini sebenarnya sudah sangat cukup sebagai hujjah. Maka bandingkan dengan nabi-nabi palsu seperti Musailimah al-Kadzdzab, ya,
yang ketika ngarang ayat Al-Quran itu ditertawakan oleh orang-orang awam Arab sendiri, itu menertawakan. Bukan ahli sastra, oleh awamnya sendiri sudah tahu kalau itu bohong gitu. Buat surat kodok misalnya, ya difda'u binta difda'ain, wahai kodok anak dua kodok. Jadi yang mendengar itu langsung, masa Tuhan menurunkan surat kayak begini, dasar pembohong kamu, begitu. Itu orang awam saja bisa menilai. Beda jauh antara kualitas Quran dengan ciptaan-ciptaan nabi-nabi palsu itu. Tapi kalau Quran tidak ada satupun bisa menemukan kesalahannya. Ya, kesalahan grammarnya, Bang. Ya, apalagi jangankan kesalahan grammar, kesalahan keindahan bahasa aja nggak ada. Keindahan bahasa itu di atas grammar. Jadi orang bisa menulis sesuatu yang indah kalau grammarnya sudah beres kan gitu. Malah Quran itu jadi sumber grammar, gitu ya. Jadi teori-teori nahwu shorof hari ini tuh galinya itu utamanya dasarnya justru marah Quran, diperkuat dari syair-syair orang Arab. Karena saking sempurnanya bahasa Al-Quran itu. Nah ini kok bisa ya? Coba, siapa orang jenius yang menciptakan sebuah ucapan yang menjadi sumber grammar itu, ada nggak? Kan tidak ada, itu mustahil itu kalau nggak dari Allah, ya kan? Ini bukti-bukti nyata kalau orang mau mikir itu pasti akan yakin bahwa memang Quran itu dari Allah. Ini ijaznya. Ayat yang lain apa? Bukti yang lain apa yang menunjukkan kebenaran Rasulullah? Ramalan-ramalan Quran itu nggak ada satupun yang meleset, semuanya benar. Ramalan kemenangan Romawi atas Persia itu kan berani dinyatakan toh di Al-Quran itu sebelum kejadian. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Itu kan sangat mempertaruhkan reputasi Rasulullah yang mengaku sebagai utusan Allah. Begitu salah, misalnya salah tahun gitu saja ya, nyebutnya build on, ternyata terrealisasi belasan tahun kemudian. Itu sudah hancur sudah kebenaran Al-Quran dan Rasulullah. Apalagi tidak terrealisasi. Makanya kita sekarang tahu bisa memastikan nabi-nabi palsu yang meramalkan kiamat karena nggak pernah kejadian. Kan ada berapa kali tuh orang-orang meramalkan nanti akan kiamat terjadi tahun ini, hari ini, ternyata tidak terjadi. Itu kan memang pembohong semuanya. Tapi kalau ramalan yang disebut dalam Al-Quran, semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Nggak ada yang tidak. Yang paling kelihatan itu ramalan kemenangan Romawi atas Persia. Termasuk juga ramalan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin pasti nanti akan menaklukkan Mekah. Nah itu bayangkan ya, sebuah tempat yang menjadi konflik besar selama ini antara kaum muslimin dengan musyrik, ya, terus diramalkan pasti akan kalah. Itu kan juga mempertaruhkan reputasi itu. Karena kalau begitu ternyata misalnya menang orang-orang musyrik itu kan menghancurkan seluruh dakwah Rasulullah selama ini. Tapi ternyata semuanya benar, terrealisasi. Ya, nah itu. Abu Lahab coba, masih hidup sudah disebut tabat yada Abi Lahab. Itu andaikan Abu Lahab cerdas, itu masuk Islam gitu ya. Ya kan? Untuk mendustakan Rasulullah. Loh, saya masuk Islam kok saya disebut celaka, ini gimana ya? Jangan-jangan buatan Muhammad ini kan gitu tuh. Tapi Masya Allah, sampai mati pun tetap kafir Abu Lahab, ya enggak? Itu kan berarti ada ramalan di Quran yang sesuai kenyataan. Ya, Anda kan berpikir cerdas waktu itu Abu Lahab pasti akan masuk Islam, tapi nggak bisa orang melawan kehendak Allah. Karena Allah tahu bahwa memang tidak layak betul hatinya menerima Islam, dikunci mati hatinya, akhirnya nggak bisa menerima Islam sampai mati pun tidak Islam. Nah itu kalau kita lacak seluruh ayat Al-Quran itu nggak ada satupun yang tidak sesuai dengan kenyataan. Termasuk ramalan yang belum terjadi pasti akan terjadi. Nah, di Quran juga ceritakan nanti kisah Ya'juj Ma'juj, kemudian kisah binatang yang bisa berbicara, itu pasti akan terjadi nanti, walaupun sekarang belum muncul, ya. Jadi ramalan dalam Al-Quran itu juga menjadi ayat pembenar Al-Quran. Termasuk juga yang ajaib ini, kesesuaian kisah-kisah dalam Al-Quran itu dengan berita-berita yang dimiliki dalam hasanah ahlu kitab. Nah itu juga keajaiban itu. Ada kisah tentang Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabi Ismail, kisah tentang Nabi
Zakaria, Nabi Yahya, tentang Nabi Adam. Maksudnya kesamaan bukan proses detailnya enggak loh ya, tapi garis besar secara umum sama itu dari mana itu bisa didapatkan Rasulullah? Kalau Rasulullah itu tidak mendapatkan ilmu dari Allah, nggak mungkin itu ada kesamaan nama, Arabisasi, kisah tentang Fir'aun, Nabi Musa dan sebagainya kok sama persis dengan informasi yang sudah didapatkan ahli kitab selama ribuan tahun. Padahal Rasulullah nggak ada reputasi belajar kepada ahli kitab. Nah, itu juga ayat dari Allah. Ya, termasuk yang disebutkan dalam ayat ini bahwa manusia itu oleh Allah itu kan diinformasikan akan selalu berjuang ke arah tertentu. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Dan polanya berulang. Jadi mustahil itu kalau tidak menunjukkan ada satu tujuan hidup yang besar, ya. Termasuk juga yang sempat kita singgung pada tafsir sebelumnya, bahwa manusia itu kan ada yang baik, ada yang jahat. Ya, mustahil kalau itu semuanya tidak ada balasan. Jadi fitrah kita sendiri itu menolak kalau misalnya ada orang yang hidup seumur hidup itu nggak pernah merasakan kebahagiaan, tapi dia malah perannya itu udah menjadi orang yang teraniaya, menderita, kemudian mati secara terhina. Itu kalau nggak dibalas itu kan tidak adil, nggak sesuai dengan fitrah keadilan yang ada pada manusia. Termasuk tanda-tanda alam yang disebut dalam ayat ini ya. Ada kemarin kita membahas tentang syafaq, mega merah, kemudian tentang malam, kemudian tentang purnama, yang semuanya menunjukkan kudrah atau kekuasaan Allah. Ya. Termasuk juga sumpah Allah la tarkabunna tabaqan an tabaq, bahwa kalian itu akan mengalami satu fase yang akan berpindah pada fase yang lain, di mana fase selanjutnya lebih berat dari fase sebelumnya, dan itu semuanya akan mengalami semacam itu. Maka ini memustahilkan jika hidup hanya persoalan survival, bagaimana bertahan hidup seperti gagasannya penganut Darwinisme itu. Ya, mustahil. Jadi semua itu kalau direnungkan betul, akhirnya membuat satu kesimpulan besar pada kita, yang mustahil ini kalau tidak ada tujuan besar. Jadi apa yang disampaikan Allah di sini itu mengharuskan kita seharusnya beriman. Makanya di sini ditanyakan dengan pertanyaan keheranan dan pengingkaran. Fama lahum la yu'minun. Kenapa kok nggak mau beriman setelah bukti yang sangat jelas seperti itu? Lalu Allah melanjutkan, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Makna mudahnya, dan jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, maka mereka tidak bersujud. Jadi idzanya itu berarti bermakna ketika, ya. Quri'a di sini yang diterjemahkan dibacakan. Quri'a 'ala itu dibacakan. Ya, yang dimaksud quri'a di sini adalah bacaan Al-Qur'an saat Rasulullah berdakwah. Saat Rasulullah tabligh. Karena membaca Quran itu kan macam-macam ya motivasinya. Kadang membacakan Al-Qur'an untuk menerangkan maknanya. Nah, seperti yang kita lakukan ini kan membacakan Quran untuk menerangkan maknanya, mengkaji tafsirnya. Ya. Ada juga membacakan Al-Qur'an untuk mengajak orang jalan Allah. Nah, itu berarti membacakan Quran yang sifatnya tabligh, dakwah, gitu ya. Ada juga membaca Al-Quran yang tujuannya untuk ta'abbud, beribadah, seperti tilawah yang kita baca saat sholat, tilawah yang kita baca di luar sholat. Membaca Quran dengan maksud untuk tadabbur, untuk menambah ilmu, misalnya, ya. Nah, itu juga ada macam-macam. Yang dimaksud di sini adalah quri'a di sini adalah Quran dibacakan Rasulullah dalam konteks saat Rasulullah berdakwah dan menyampaikan Islam, mengajak manusia ke jalan Allah. Nah, kalau kita kaji riwayat dalam sirah maupun hadis, maka kita akan mendapati bahwa Rasulullah itu ketika mendakwahkan Al-Quran, itu beliau membacakan Al-Quran baik secara perorangan maupun kelompok. Jadi Rasulullah itu tidak membatasi hanya harus dalam jamaah misalnya, enggak. Jadi Rasulullah kadang juga
mendakwai sebuah jamaah, kadang juga mendakwai individu-individu. Nah, contoh Rasulullah membacakan Al-Quran kepada sekelompok orang ini misalnya ada dalam Sahih Bukhari. Ini kisahnya menarik. Ya, ini saat Rasulullah hijrah ini. Saat hijrah itu beliau juga tetap berdakwah aktif di berbagai tempat. Karena saat hijrah itu kan di Madinah itu jangan dibayangkan langsung semuanya Muslim, kan tidak. Beliau didukung, tapi di sana masih ada beberapa orang Yahudi, ada juga orang Muslim, ada juga orang musyrik, ada juga orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah, ini dikisahkan di Sahih Bukhari itu kisah yang seperti itu. Saya bacakan lafadznya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba ala himarin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat itu mengendarai keledai. Nah, di zaman itu kalau ada seorang pemimpin besar, tokoh besar, itu naik keledai itu menunjukkan orangnya tawadhu. Karena keledai itu kendaraan paling sederhana. Ya, mungkin zaman sekarang seperti sepeda ontel atau apa ya, sepeda motor yang butut gitulah kira-kira. Karena keledai itu nggak keren sama sekali, kan nggak tinggi, nggak gagah begitu ya, lemah juga, nggak terlalu sekuat unta gitu, kecil dikit gitu aja ya. Jadi keledai itu memang suaranya nggak enak juga ya, suaranya itu kalau didengarkan itu nggak merdu sama sekali, nggak gagah, nggak segagah kuda. Orang-orang kalau naik kuda, apalagi kudanya gagah begitu kan, rojok sombong sedikit jadinya gitu ya, mendongakkan kepala gitu sambil wah, perasaannya seperti orang paling gagah dan tertampan di dunia mungkin gitu. Itu kalau pakai kuda. Jadi kendaraan kuda zaman dulu itu sekarang mungkin kira-kira seperti mobil-mobil mewah itu, kira-kira seperti itu. Nah, yang pertengahan itu unta. Unta itu pertengahan antara kuda dengan keledai. Ya, unta ini mungkin seperti mobil-mobil yang biasa atau sepeda motor yang bagus, kira-kira seperti itulah ya. Nah, ini dikisahkan Rasulullah mengendarai khimar atau keledai ala qatifatin fadakiyah. Nah, ini menunjukkan pelananya. Pelananya itu semacam ada kain agak seperti beludru begitu ya. Wa ardafa Usamah bin Zaid wara'ahu, dan beliau membonceng Usamah bin Zaid di belakangnya. Ini Usamah ini kan putranya Zaid bin Harithah. Ini Zaid itu anak angkat Rasulullah. Jadi ini Usamah ini memang seperti cucu angkat kira-kira begitu ya, yang sangat dicintai Rasulullah. Ya'udu Sa'd bin Ubadah fi Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, untuk menjenguk atau membesuk Sa'ad bin Ubadah. Jadi ini momennya, konteksnya adalah Rasulullah itu naik keledai dengan Usamah bin Zaid. Tujuannya adalah untuk menjenguk seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Jadi ini ceritanya tujuannya menjenguk, tapi di tengah jalan dakwah gitu loh. Nanti akan saya lanjutkan ceritanya ya. Qabla waqa'ati Badrin, sebelum perang Badar. Qala hatta marra bi majlisin fihi Abdullah bin Ubay bin Salul, hingga beliau melewati majelisnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini orang munafik yang saya singgung tadi ya. Jadi di tengah jalan itu melewati majelisnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti Abdullah bin Ubay itu kayak punya forum gitu ya. Jadi di majelis itu dia kayak mimpin forumnya begitu. Wa dzalika qabla an yuslima Abdullah bin Ubay, dan itu peristiwa itu terjadi saat Abdullah bin Ubay belum menyatakan masuk Islam. Gitu ya. Nanti konteksnya sudah bisa kita bayangkan. Kalau kita kaitkan dengan informasi sejarah yang lainnya, Abdullah bin Ubay di momen ini itu kan sebenarnya dia sudah berada di ambang untuk menjadi rajanya orang-orang Aus dan Khazraj sebenarnya. Karena dia itu waktu itu dikenal bijaksana, menyatukan kabilah-kabilah yang mau perang. Sampai akhirnya orang-orang Aus dan Khazraj itu sudah mau mengangkat Abdullah bin Ubay itu sebagai raja. Begitu Rasulullah datang kan hancur itu ya. Karena semuanya akhirnya mengikuti Rasulullah. Sehingga dia berpikir lebih baik saja, pura-pura masuk Islam dulu sambil menunggu kehancuran Rasulullah. Akhirnya dia jadi munafik gara-gara itu. Ya.
Oke. Fa'idha fil majlis akhlatun minal muslimina wal musyrikina wa abadatil awthan. Ternyata di majelis itu adalah ada campuran antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik di kalangan penyembah berhala, wal yahud wal muslimin, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang muslimin. Wa fil majlis Abdullah bin Rawahah. Di majelis itu ada Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah ini salah seorang sahabat Nabi. Jadi ternyata forumnya itu campuran. Ada orang Yahudi, ada orang Muslim, ada orang musyrik. Falamma ghasyat al-majlis ajajatud dabbah khammara Abdullah bin Ubay anfahu biridaihi. Ketika forumnya itu terkena debu-debu hewan itu, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini menutupi hidungnya dengan ridanya, dengan mantelnya, gitu ya. Jadi namanya orang naik kendaraan, naik keledai itu kan mesti ada debu-debu yang berterbangan. Nah, ketika mendekat situ itu debunya mengenai majelis itu, sehingga kemudian Abdullah bin Ubay itu menutup hidungnya dengan mantelnya. Tsumma qala la tughabbiru alaina, hei, janganlah kalian itu mengasih debu pada kita, gitu loh ya. Jangan mendebui kami, makanya gitu. La tughabbiru alaina. Fasallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma waqafa. Maka Rasulullah mengucapkan salam, kemudian beliau berhenti. Fanazala fada'ahum ilallah wa qara'a alaihimul Qur'an. Itu ya. Jadi beliau kemudian turun, lalu kemudian mengajak mereka kepada Allah dan membacakan Quran pada mereka. Ini yang saya maksud tadi, Rasulullah itu saat membacakan Quran itu adalah di momen kelompok maupun perorangan. Salah satunya adalah contoh peristiwa ini. Faqala Abdullah bin Ubay bin Salul, ayyuhal mar'u innahu la ahsana mimma taqulu in kana haqqan fala tu'dzina bihi fi majlisina. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, hei orang. Rasulullah masih disebut ayyuhal mar'u, hei orang. Sesungguhnya la ahsana. Nah, ini lafadznya beda-beda ya menurut dobetnya itu beberapa ulama ngasih lafadz yang berbeda sehingga penafsirannya beda. Kalau pakai harokat ini itu terjemahnya adalah sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dari apa yang engkau ucapkan jika memang itu benar. Maksudnya dia itu mengagumi bahasa Quran juga. Tapi dia endingnya tu'dzina bihi fi majlisina. Tapi jangan kau sakiti kami dalam majelis kami ini. Jadi seakan-akan kayak nggak seneng, majelisnya itu kayak semacam direbut, gitu ya, merasa kayak direbut oleh Rasulullah. Karena dia merasa sebagai pemilik majelisnya itu. Irji ila rahlika, kembalilah ke pelanamu. Faman ja'aka faqsus alaihi. Kalau ada yang mendatangimu baru kemudian berkisahlah. Nah, gitu ya. Nah, mendengar responnya kayak begini, itu Abdullah bin Rawahah marah. Ya. Kan muslim kan beliau? Marah. Ya Rasulullah, faghshana bihi fi majalisina. Wahai Rasulullah, datangilah kami dan bacakan Quran itu di majelis-majelis kami. Seperti nomantang pokoknya ya. Fa inna nuhibbu dzalika, karena kami senang dengan hal itu. Wa fastabbal muslimuna wal musyrikuna wal yahud. Akhirnya orang-orang musyrik, orang-orang muslim dan Yahudi itu saling mencaci hatta yakadu yatatsawarun, hingga mereka tuh hampir berkelahi, saling menyerang akhirnya. Falam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta sakunu. Maka Rasulullah itu menenangkan mereka sampai akhirnya mereka menjadi tenang. Nah, ini ada lanjutannya sebenarnya ya, tapi saya potong. Jadi setelah sampai ke Sa'ad bin Ubadah kemudian cerita, itu coba itu gimana itu Abdullah bin Salul itu kok semacam itu responnya. Terus kata Sa'ad bin Ubadah, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebelum engkau datang, orang ini itu menjadi tokoh besar di negeri kami. Dan orang-orang sudah hampir meletakkan mahkota raja di depan kepalanya. Begitu Allah mengutusmu, maka orang ini merasa kayak dipreteli anunya, usahanya selama ini. Maka maafkan dia, wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memaafkannya. Oke ya. Jadi ini contoh bagaimana Rasulullah mendakwahkan Quran secara perorangan maupun
mendakwahkan Quran secara kelompok. Kalau yang perorangan sudah kita bahas di surat Abasa kemarin. Saya menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah membacakan Quran secara khusus pada Al-Walid bin Al-Mughirah, yang dia itu sampai kagum banget ya. Quran itu kayak, kata Al-Walid itu, saya itu pernah mendengar itu syair-syair jenis A, B, C, termasuk syairnya manusia dan jin, tapi nggak ada yang kayak begini. Nah, itu contoh bagaimana Rasulullah membacakan Quran, mendakwahkan Quran kepada perorangan. Nah, cuma yang disesalkan Allah dalam ayat ini adalah mereka itu ketika, orang-orang kafir itu ketika dibacakan Al-Quran, la yasjudun. Nah, yasjudun itu dari kata sajadah. Sajadah itu bisa bermakna khudu' dan khusyuk, tunduk dan hormat. Nah, ada yang semacam ini memang. Sajadah bisa bermakna tunduk dan, jadi jangan hanya dibatasi makna sujud seperti orang sholat, itu enggak ya. Jadi sajadah dalam Al-Quran itu bisa bermakna khudu' dan khusyuk. Seperti dalam ayat misalnya, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pepohonan itu keduanya bersujud. Kan tidak mungkin difahami sujud seperti orang sholat itu. Nah, maka para mufassir menjelaskan maknanya adalah khudu' dan khusyuk, tunduk serta hormat kepada Allah. Nah, jadi ketika dikatakan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, itu maksudnya kritikannya adalah kenapa kalau dibacakan Quran itu mereka tidak mau tunduk, tidak mau hormat, lalu kemudian mengimaninya, gitu ya. Itu maksud dari la yasjudun. Nah, makna ini bisa dibenarkan karena muqabalah ayat sesudahnya, bandingannya itu bunyinya balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mereka mendustakan. Artinya tidak mau tunduk dan tidak mau menghormati Al-Quran. Mengapa mereka tidak mau tunduk? Mengapa tidak mau tunduk kepada Allah? Kenapa tidak mau tunduk terhadap makna-maknanya? Mengapa mereka tidak mau tunduk terhadap hujah-hujah Al-Quran? Itu ya. Nah, ini. Tetapi kata sajadah juga bisa dimaknai secara harfiahnya, yakni sujud dengan gerakan kepala menghunjam ke tanah seperti yang kita ketahui itu. Nah, kalau dimaknai sujud semacam ini, maka berarti makna implisitnya adalah Allah itu senang jika kita bersujud ketika dibacakan Al-Quran. Nah, dari makna inilah maka kemudian secara fikih digali ada istilah sujud tilawah. Ya, ini sujud yang dilakukan setelah orang itu membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Ya. Makna yang lain adalah berarti dampak terbaik setelah rajin baca Quran atau mempelajari Al-Quran itu adalah banyak bersujud. Kan gitu toh? Secara implisit kan Allah itu senang di sini kalau orang sujud setelah dibacakan Al-Quran. Berarti kalau kita senang ngaji tafsir, senang mempelajari makna Al-Quran, kemudian paham makna-makna Al-Quran, harusnya itu berdampak pada senangnya kita untuk memperbanyak sujud, gitu ya, yang terrealisasikan dalam sholat tentu saja. Harusnya begitu. Ya, banyak sholat, banyak sujud. Ya, secara implisit juga seakan-akan mengajarkan kepada kita, orang yang paling bisa menikmati sholat, orang yang paling bisa punya potensi untuk khusyuk dalam sholatnya adalah orang-orang yang banyak membaca Al-Quran atau dibacakan Quran kepadanya, lalu memahaminya, lalu mengamalkannya. Ya, begitu. Nah, sekarang saya akan memperdalam ya masalah sujud tilawah ini supaya kita nanti bisa mengamalkan real dalam kehidupan kita. Jadi sujud tilawah itu konsepnya adalah sujud yang dilakukan satu kali, bukan dua kali ya. Satu kali setelah membaca atau mendengar ayat sajdah. Ya, satu kali ini harus digarisbawahi. Jadi hanya satu kali yang harus diingat-ingat. Nah, yang dimaksud dengan ayat sajdah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung perintah bersujud atau pujian terhadap orang yang bersujud karena mengagungkan Allah. Jadi nggak semua ayat ya.
Hanya beberapa ayat saja yang isinya itu ada perintah bersujud atau pujian terhadap orang yang bersujud karena mengagungkan Allah. Nah, dalam mazhab Syafi'i jumlahnya 14 ayat semacam ini. Nah, harus diingat-ingat jumlahnya ada 14. Itu dalam mazhab Syafi'i. Termasuk mazhab Hanafi. Abu Hanifah itu sepakat dengan Asy-Syafi'i, itu jumlahnya 14. Kalau Malik lebih sedikit. Mazhab Malik itu cuma 11. Kalau mazhab Ahmad tambah sedikit, jumlahnya 15. Nah, ya. Jadi 14 mazhab Asy-Syafi'i. Nah, hukum melakukan sujud tilawah itu bukan wajib tapi sunnah. Jadi kalau misalnya orang tidak melakukan tidak masalah. Nah, adapun syarat sahnya, syarat sah melakukan sujud tilawah itu sama persis dengan syarat sah sholat nafilah. Jadi bayangkan kalau mau sujud tilawah itu ya persiapannya kayak mau sholat sunnah itulah kira-kira. Sama dengan itu. Yakni apa? Satu, pertama harus suci. Ya. Jadi nggak boleh dalam kondisi batal sujud tilawah itu keliru. Harus dalam keadaan suci. Suci ini mencakup dari najis maupun hadas. Hadas mencakup hadas besar maupun hadas kecil. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, nutup aurat. Jadi kalau masih belum pakai pakaian yang sempurna ya jangan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi nggak sembarangan arah hadapnya. Tiga ini harus diingat-ingat. Ini sama seperti syarat sahnya sholat. Ya. Suci, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Nah, terkait dengan tata caranya, maka harus dibedakan antara sujud tilawah pada saat sholat dan sujud tilawah di luar sholat. Itu beda. Nah, saya jelaskan yang saat sholat dulu ya. Bagaimana tata cara sujud tilawah pada saat sholat? Nah, kalau saat sholat itu orang membaca Quran itu yang paling mungkin kan hanya saat berdiri tuh. Nggak mungkin baca Quran saat rukuk atau sujud karena malah dilarang itu. Ada hadisnya yang melarang orang yang membaca Quran saat rukuk ataupun sujud. Jadi situasi dalam sholat yang paling memungkinkan memicu sujud tilawah itu hanyalah saat berdiri. Nggak mungkin startnya itu saat rukuk atau sujud atau duduk di antara dua sujud karena nggak ada bacaan Quran pada gerakan-gerakan itu. Ya. Nah, untuk kaifiyah yang akan saya terangkan ini nanti caranya itu sama saja. Entah statusnya itu sebagai munfarid ya ataukah menjadi imam. Sama saja, munfarid ataupun imam. Kalau makmum tinggal ngikuti imam saja. Makmum itu paling enak. Pokoknya imamnya faqih, ngerti ya sudah ikut saja, gitu ya. Nah, ini makanya yang harus sensitif tahu itu adalah dalam kondisi munfarid atau posisi menjadi imam. Ya. Nah, bagaimana aturan-aturannya? Pertama, sujud tilawah baru boleh dilakukan jika ayat sajdah sudah dibaca tuntas. Jadi sebelum tuntas tidak boleh sujud tilawah. Kurang satu huruf pun nggak boleh. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Selesai baru sujud tilawah. Jadi nggak boleh wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudu. Belum selesai masih yasjudu langsung turun ke bawah, itu salah. Jadi yang pertama pastikan dulu ayatnya tuntas selesai. Nah, tepat setelah ayat selesai dibaca, tidak boleh ada jeda panjang ya. Tepat begitu selesai dibaca, maka bertakbir tanpa mengangkat tangan. Ya, silakan bertakbir tanpa mengangkat tangan. Silakan bertakbir tanpa mengangkat tangan untuk sujud. Dan bacaan takbirnya itu dipanjangkan sampai dahi menyentuh tempat sujud. Jadi setelah kan begini ya, misalnya posisi sebagai imam. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allah, enggak usah begini, enggak usah Allah, tapi langsung turun ke bawah. Allahu Akbar sampai dahinya menyentuh tanah. Jadi dipanjangkan Allahnya sampai dahi menyentuh tanah. Itu sama seperti takbir biasa ya. Takbir biasa saat sholat itu kan konsepnya pokoknya jangan sampai ada gerakan yang kosong dari zikir, intinya begitu. Makanya harus dipanjangkan Allahu Akbar. Kenapa kok enggak takbirnya mendekati sujud baru Allahu Akbar? Enggak. Itu tujuannya adalah
semua momen dalam sholat nggak ada yang kosong dari zikir, maksudnya begitu, sehingga dipanjangkan Allahu Akbar. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, setelah itu silahkan sujud dengan tumak ninah seperti sujud dalam sholat. Nah, kaifiahnya bahasan tersendiri, intinya adalah tumak ninah, gerakannya sama persis seperti tangan dirapatkan menghadap kiblat gitu ya, tingginya sejajar dengan telinga dan sebagainya. Itu pembahasan yang sama persis dengan sholat. Setelah itu kemudian bacalah doa sujud tilawah. Doa khusus untuk sujud tilawah yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini saya tulis di website Irtaqi, ada 3 variasi ya yang bisa dihafalkan. Yang pertama yang paling terkenal, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku sujud kepada zat yang menciptakannya, membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Nah, ini dibaca 3 kali atau lebih dari itu sesukanya. Atau variasi yang kedua begini, bacaan doanya agak lebih panjang sedikit. Allahumma ktub li biha indaka ajran wa du'anni biha wizran waj'alha li indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Nah, itu ya. Itu bacaan yang lebih panjang sedikit. Ya Allah, catatlah pahala karena sujudku ini, dan hapuslah dosaku karena sujudku ini, dan jadikanlah simpanan yang kekal karena sujudku ini, dan terimalah sujudku ini sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu Daud. Nah, saya saat membaca lafaz terakhir ini itu timbul pertanyaannya, sujud apa sih yang diterima Allah dari Nabi Daud? Ternyata setelah saya selidiki, Masya Allah, luar biasa itu kisahnya ya. Biasanya luar biasa, bisa menjadikan ibrah bagi kita yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi kalau di Quran maupun hadis sih memang tidak ada penjelasan rinci sujud Nabi Daud seperti apa yang diterima oleh Allah itu. Yang ada adalah sujud kisah secara umum. Ya. Yang agak detail, yang detail itu justru adalah di buku-bukunya ahli kitab, di Bible itu lebih detail kisahnya. Nah, cuma saya bandingkan antara Bible versi zaman sekarang. Zaman sekarang Bible itu kan terjemahan ya, yang direvisi berkali-kali itu. Bible itu terjemahan, dan itu saya bandingkan, ternyata informasi Bible itu kalau dibandingkan dengan riwayatnya ulama-ulama Islam itu ada perbedaan yang cukup signifikan itu. Ya, makanya saya memutuskan untuk mengikuti informasi yang ditulis oleh ulama Islam, karena mungkin zamannya kan lebih lama ya, mungkin lebih dekat dengan zaman dulu yang masih belum banyak revisi dan tambahan-tambahan. Yang versi ulama Islam ini bagi saya lebih masuk akal, lebih tidak merendahkan Nabi Daud gitu. Tapi kalau yang versi Bible sekarang itu benar-benar menurut saya sangat merendahkan Nabi Daud itu. Karena Nabi Daud digambarkan raja, tidak disebut prophet tapi king, disebut raja. Kalau di Islam kan nabi, di Quran juga digambarkan sebagai hamba Allah yang saleh. Nah, gimana itu kisahnya menurut Bible yang versi riwayatnya ulama-ulama Islam itu? Jadi kisahnya begini. Suatu saat Nabi Daud itu membaca Zabur. Kalau kita itu kayak baca Quran tilawah gitulah ya. Jadi saat membaca Zabur, kemudian mempelajari beberapa sejarah nabi-nabi sebelumnya, maka kemudian beliau itu kagum dengan sejarah 3 nabi yang luar biasa sekali ketangguhan dan kesabarannya dalam menghadapi cobaan Allah. Yakni sejarahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim itu kan ujiannya banyak ya, ujian dibakar api oleh Namrud, disuruh nyembelih anaknya, itu kan sangat tidak mudah. Nabi Yakub itu diuji kehilangan putranya sampai menangis sehingga buta,
puluhan tahun. Itu juga ujian yang tidak ringan. Nah, kekaguman ini sampai kemudian Nabi Daud itu berangan-angan pengen mendapatkan kemuliaan seperti leluhurnya itu. Sehingga berharap untuk diuji Allah dengan ujian seperti mereka dan lulus, harapannya begitu ya. Nah, tapi diingatkan Allah bahwa mengharap ujian kayak begitu itu malah tidak baik, karena bisa jadi malah nggak kuat, karena Allah yang paling tahu ujian yang pas untuk hambanya. Tapi Nabi Daud kayak bersikukuh begitu, pokoknya pengen mendapatkan kemuliaan itu. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, dan karena Allah itu rahmatnya luar biasa, jadi ketika mengabulkan keinginan Nabi Daud itu, Allah itu bahkan sampai memberitahu kapan hari ujiannya itu. Jadi saat mau diuji itu kan sebenarnya ketika ditanya, kamu maunya diuji berapa lama? Bilang 1 tahun. Wah, itu terlalu lama, terlalu berat. 1 bulan saja begitu. Kalau begitu ya Allah, itu juga terlalu lama. Kalau begitu 1 hari saja. Akhirnya 1 hari itu yang ditentukan. Terus diberitahu, nanti ujiannya akan datang di bulan ini, di hari ini. Disebutkan harinya. Hari Jumat, ingat saya. Di riwayat itu. Nah, karena sudah tahu diuji kapan akan diuji itu kan sebenarnya lebih ringan ya, dari sisi kan bantuan dari Allah agar bisa bersiap-siap. Ya kayak siswa sekarang yang diberitahu nanti ujiannya hari ini, itu kan lebih bisa bersiap-siap untuk belajar. Nah, Nabi Daud juga demikian. Sebagai seorang raja, maka beliau bisa bersiap-siap serius untuk mendapatkan untuk menyambut ujian tersebut supaya lulus sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, jadi sebagai raja beliau kayak sudah menyiapkan semuanya ya. Jadi mungkin tugas-tugas sudah didelegasikan ke beberapa pejabatnya semuanya begitu. Nah, kemudian di hari itu Nabi Daud itu kayak seperti tidak ingin diganggu, masuk ke mihrabnya full untuk beribadah kepada Allah. Siap menghadapi ujian tersebut. Jadi ibadah sambil tilawah, membaca Zabur dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah beliau beribadah kepada Allah, maka datanglah ujian tersebut. Apa itu? Allah kirim seekor burung yang indahnya luar biasa, yang Nabi Daud tidak pernah melihat ada burung seindah itu. Burung itu masuk lewat kayak jendela mihrab gitu ya. Lalu mendekat ke Nabi Daud. Loncat-loncat manja menggoda begitulah ya. Sampai Nabi Daud yang beribadah itu tertarik, kemudian pengen megang gitu. Ketika hendak dipegang begini menjauh. Semakin dekati semakin menjauh. Kemudian terbang ke jendelanya mihrab itu. Terus nggak tahan pengen nangkap gitu ya. Dan pelan-pelan berusaha ditangkap begini, zat terbang menjauh. Ketika terbang menjauh, kemudian Nabi Daud ketika melihat keluar, tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik luar biasa sedang mandi tanpa sehelai pakaian pun. Nah, kita membayangkan orang soleh menghadapi situasi kayak begitu itu kan langsung ghaddul basar gitu ya. Langsung menundukkan pandangan karena pandangan yang tidak disengaja. Nah, saya juga membayangkan seperti itu. Jadi beliau melihat secara nggak sengaja ya seorang wanita yang cantik itu yang mandi, yang rumahnya itu di dekat rumah beliau, di istana beliau lah ya. Tapi satu kali pengalaman melihat itu rupanya sangat berkesan di hati beliau, sampai timbul keinginan untuk menikahinya. Maka ditanyakanlah kepada pegawai-pegawainya, siapa orang itu? Yang rumahnya di sini itu rumahnya siapa? Gitu ya. Terus diberitahu bahwa itu adalah rumahnya Uria. Uria itu adalah salah satu prajurit handalnya Nabi Daud. Di dalam riwayat itu disebut sebagai salah satu saifun min suyufillah. Salah satu di antara pedang-pedang Allah, mujahid-mujahid yang handal di kerajaannya Nabi Daud. Jadi kalau kenabian Nabi Muhammad itu kira-kira kayak Hamzah bin Abdul Muthalib itulah kira-kira yang digelar Hamzah atau Khalid bin Walid gitulah kira-kira Uria itu.
Nah, di sini kemudian diriwayatkan Nabi Daud lalu meminta supaya Uria ini dikirim sebuah perintah supaya Uria ini ketika berjihad itu diminta untuk membawa tabut. Ya, lokasi tabut waktu itu saat jihad itu adalah semacam ukuran kemenangan. Kalau orang yang tabut ketika dibawa itu bisa membantu kaum muslimin di zaman Nabi Dawud ini untuk meraih kemenangan saat jihad itu. Tapi orang yang bertugas di membawa tabut ini resikonya besar. Resikonya adalah mati syahid. Nah, dari sisi perintah seorang raja, sebenarnya kan perintah-perintah biasa ya. Memerintahkan untuk supaya salah satu prajuritnya itu bertugas di sini kan itu rotasi tugas yang sebenarnya biasa saja. Ya. Nah, ketika mendapatkan perintah tersebut, akhirnya Uria ini wafat, syahid, gitu ya. Setelah syahid, maka si wanitanya itu begitu selesai masa iddahnya dilamar oleh Nabi Daud, kemudian menikah, lalu punya anak Nabi Sulaiman. Jadi ternyata Nabi Sulaiman itu adalah putranya Nabi Daud dengan jandanya Uria ini. Jadi kalau dari sisi syariat nggak ada yang salah yang dilakukan Nabi Daud. Ya, semuanya dengan wewenang beliau. Ya, cuma momen pentingnya kan tadi, poinnya kan ujiannya tadi tuh, yang disebut Allah sebagai ujian tadi loh. Ya, dari sisi perintah ke Uria itu wewenang seorang raja, wewenang seorang panglima. Dari sisi menikahi janda salah satu prajuritnya kan nggak ada salahnya juga, karena ngikuti syariat ya, setelah masa iddah baru kemudian dilamar, kan begitu. Ya, tapi kemudian setelah dinikah ini Allah lalu menegur Nabi Daud. Menegurnya bagaimana? Yang itu diceritakan di Quran, baru diceritakan di Al-Quran di surat Shad itu. Bisa antum baca kalau ingin tahu detail bagaimana kisahnya. Suatu saat ketika Nabi Daud itu di dalam istana selesai ibadah begitu, datanglah dua malaikat yang menyamar sebagai dua orang yang berselisih. Ya. Lalu kemudian salah satu di antara mereka bilang, tolong berilah keputusan kepada kami ini, karena kami sedang berselisih. Ya. Karena Nabi Daud adalah seorang raja yang saleh, dan itu adalah tugasnya yang diamanahkan Allah untuk memutuskan perselisihan, maka beliau menerima. Ceritalah salah satu. Ini saudara saya. Dia itu punya 99 domba. Saya punya 1 domba. Nah, saudara saya ini suatu saat itu menerima tamu. Lalu kemudian dia ingin menjamu tamunya. Tapi dia merasa eman untuk menyembelih kambingnya untuk dihidangkan ke tamu. Maka dia mengambil domba saya yang 1 ini, kemudian dihidangkan kepada tamunya itu. Bagaimana menurutmu? Ya, setelah dikonfirmasi benar semacam itu, marah Nabi Daud. Kamu itu orang yang jahat, serakah lah istilahnya begitu ya. Mau sudah punya 99 kambing, kau masih minta saudaranya yang tinggal 1 itu. Orang seperti kamu itu layak dirobek mulai dari hidung sampai ke dadanya begini. Lalu kemudian malaikat yang menyamar tadi itu bilang, nah, orang yang punya 99 kambing itu ya kamu itu. Kaget langsung. Nabi Daud itu merasa bahwa ini teguran dari Allah, langsung tersungkur sujud. Lafadznya kan di surat Shad itu kan kharra raki'an gitu ya, tersungkur sujud, ya, wa anaba, dan kembali kepada Allah, karena merasa ditegur gitu ya, merasa ditegur karena tidak layak seorang nabi levelnya seperti itu. Nah, itu istrinya Nabi Daud kan banyak gitu ya, masih menginginkan yang lainnya. Itu yang ditegur oleh Allah semacam itu. Dan diriwayatkan itu, saya baca di berbagai riwayat ulama Islam itu sujudnya itu saking seriusnya, nangis berhari-hari sampai 40 hari.
taubatnya itu. Baru kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Daud. Gitu ya. Itu surat Shad itu. Itu bagi saya itu kisah yang luar biasa ya. Banyak sekali ibrah-ibrah penting bahwa ada hal-hal yang memang harus diwaspadai seorang muslim. Yang kadang-kadang itu hawa nafsu mengajarkan A, B, C, ya, sementara petunjuk Allah itu mengajarkan ini yang benar, gitu ya. Yang salah pun itu bisa saja dibenarkan dengan sejumlah hal-hal yang dikira benar, tapi Allah tahu bahwa itu sesungguhnya tidak benar. Begitu ya. Nah, ini ada yang menakutkan juga itu. Saat Nabi Daud itu tobat nangis pada Allah itu, biar mantap itu sampai oleh Allah disuruh ke kuburannya Uria untuk minta maaf. Lalu kemudian datang ke kuburan, terus Allah menghidupkan Uria, lalu kemudian Nabi Daud minta tolong halalkan semua kezaliman saya kepada engkau. Terus Uria mengatakan, ya wahai Nabi Allah, saya telah menghalalkan semua kesalahanmu kepada saya. Nah, setelah itu meninggal lagi. Terus Allah ngasih wahyu lagi, ya ceritakan dosamu apa. Ya kan nggak cerita ya dosanya seperti apa. Lalu kemudian balik lagi diceritakan. Kaget Uria, nggak menyangka seperti itu, sampai ngomongnya, apakah seperti ini Nabi Allah? Begitu. Wah, itu tambah. Sampai Nabi Daud itu kan minta supaya dosanya ditulis di tangannya, nggak hilang gitu loh. Jadi kesalahan itu supaya ditulis di tangannya supaya selalu teringat, sehingga sampai meninggal nggak akan pernah lagi selamanya melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itulah ya. Jadi kalau ngerti kisahnya kayak gini tuh akhirnya lebih bisa menghayati saat membaca sujud tilawah. Makanya ada kata wataqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Terimalah dariku ya Allah sujud ini sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu Daud. Ya, itu. Itu variasi yang kedua ya. Variasi doa tilawah yang ketiga adalah Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Lebih pendek ini. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami itu pasti akan dilaksanakan. Nah, ini doa yang khusus untuk sujud tilawah. Bagaimana kalau misalnya membaca doa sujud biasa, misalnya Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli misalnya, atau Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Bagaimana kalau membaca doa-doa sujud yang biasa kita baca saat sujud? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, jadi misalnya belum hafal ini, terus saat tilawah membaca sujud doa biasa, tidak masalah. Termasuk boleh adalah menggabung 3 bacaan sujud tilawah tadi jadi satu, itu juga boleh. Termasuk menggabung semuanya, semua doa sujud sholat biasa digabung dengan semua doa sujud tilawah, itu juga tidak masalah. Ya, selama ya kondisinya memang memungkinkan, saat sendiri atau berjamaah, tapi jamaahnya sama-sama senang dengan bacaan yang panjang-panjang. Begitu selesai sujud, ingat ya, cuma 1 kali ya sujud tilawah itu. Begitu selesai sujud, maka kemudian berdiri tanpa duduk istirahat. Itu yang membedakan dengan sujud saat sholat biasa. Saat sholat biasa itu kan duduk istirahat sebentar, baru kemudian naik. Kalau sujud tilawah tanpa duduk istirahat, ya, tanpa duduk istirahat sampai tegak berdiri. Begitu sudah tegak berdiri, maka pilihannya 2. Pertama, langsung rukuk, itu boleh. Jadi setelah tegak berdiri, langsung rukuk, tidak masalah. Boleh juga pilihan yang kedua adalah melanjutkan ayat sajadah yang dibaca terakhir tadi. Ya, langsung rukuk atau melanjutkan ayat berarti pilihannya. Kalau membaca, kalau misalnya rukuk, ya maka salah. Jika membaca Al-Quran, maka itu lebih afdol. Kenapa? Karena melanjutkan itu berarti masih nambah ya. Ya. Ketika membaca Al-Quran pilihannya juga 2, boleh melanjutkan ayat itu atau membaca ayat yang lain atau surat yang baru misalnya, itu juga tidak masalah ya. Kan kadang-kadang surat sajadah itu di akhir surat gitu ya, sehingga kita melanjutkan surat baru juga nggak masalah.
Oke, itu tata cara kalau di dalam sholat ya. Sekarang bagaimana tata cara sujud tilawah saat di luar sholat? Ya, saat di luar sholat itu sujud tilawah itu disyariatkan tanpa membedakan apakah membaca ayat sajadah sendiri ataukah mendengar dari orang lain. Jadi dua-duanya disyariatkan. Juga tidak membedakan apakah membacanya itu dengan mushaf atau dengan hafalan. Dua-duanya sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau di luar sholat, maka ikuti kondisi yang ada. Kalau pas baca Qur'annya pas duduk, maka berarti gerakan sujud dimulai dari posisi duduk. Kan namanya baca Qur'an bisa saat berdiri, bisa saat duduk. Ya. Kalau pas duduk berarti mulainya startnya itu dalam posisi duduk. Kalau pas berdiri, maka gerakan sujud juga dimulai saat berdiri. Ya. Kalau pas duduk itu tidak ada kesunahan berdiri dulu, jadi nggak perlu berdiri. Jadi duduk langsung sujud tanpa harus berdiri dulu. Nah, tata cara detailnya bagaimana? Gini. Sama seperti sebelumnya, pastikan dulu ayat sajadah sudah selesai dibaca tuntas. Ya. Setelah ayat selesai dibaca tuntas, tidak boleh ada jeda panjang, langsung berniat sujud tilawah dengan dibarengkan mengucapkan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram dulu berarti nggak langsung sujud. Jadi seakan-akan seperti mengawali sholat kecil lah kira-kira, gitu ya. Jadi takbiratul ihram dulu, diangkat setinggi gini ya. Kalau idealnya itu kan di mazhab Syafi'i itu ujung jempol itu disejajarkan dengan cuping telinga begini ya. Kemudian ini diusahakan kira-kira sejajar, ujung jarinya itu sejajar dengan ujung telinga ini. Kemudian telapak tangannya itu kira-kira sejajar dengan pundak. Nah begini ya, takbir yang benar semacam ini. Tangannya tidak dirapatkan, juga tidak terlalu lebar, tapi tengah-tengah begini. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi takbiratul ihram, terus bersedekap seperti sholat biasa, bersedekap dulu. Makanya saya katakan tadi, sujud tilawah di luar sholat itu seperti melakukan sholat kecil dulu. Harus diawali takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Diletakkan di mana? Diletakkan di antara dada dengan pusar. Ini mazhab Syafi'i begitu. Di antara dada dengan pusar. Kalau diletakkan di jantung gini itu nggak ada riwayatnya. Ini adalah jenis. Kalau di beberapa hasyiah diterangkan ini jenis apa ya? Istimbatnya thalabatul ilmi itu loh katanya. Ya kalau bagi saya nggak perlu dipraktekkan, kan beberapa orang kan begini yang letakkannya. Ini nggak ada dasarnya. Jadi malah dikritik kalau ulama-ulama besar yang kayak begini. Karena sebenarnya kan begini, para ulama ketika menerangkan kenapa kalau diletakkan di sini, itu kan penjelasannya ini adalah simbol kita menjaga hati. Hati kita itu dijaga untuk Allah saja saat sholat itu. Jangan sampai dipakai untuk memikir selain Allah gitu loh ya. Tapi ini bentuk takrib, pendekatan. Karena hati kan lokasinya nggak di sini. Nah, akhirnya dari situ kemudian, oh, menjaga hati kan? Nah, berarti di sini. Nah, itu loh ya. Itu di logika kayak gitu, itu malah disalahkan. Ya, ini nggak benar. Oke. Jadi, takbiratul ihram ini syarat sah. Ingat ya, sujud tilawah kalau di luar sholat, maka takbiratul ihram adalah syarat sah. Tidak sah sujud tilawah kalau tidak diawali takbiratul ihram. Nah, selesai takbiratul ihram, kemudian takbir lagi untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Nah, begitu gini kemudian Allahu Akbar, sujud. Jadi nggak usah angkat tangan. Berarti sama dengan sebelumnya, sama dengan saat sujud tilawah dalam sholat yang saat sujud tanpa mengangkat tangan. Bacaan takbirnya dipanjangkan hingga dahi menyentuh tempat sujud. Nah, setelah itu silahkan sujud dengan tumakninah persis seperti sholat. Kemudian silahkan baca zikir khusus seperti tilawah, bacaan zikir sujud tilawah yang saya terangkan 3 variasi sebelumnya itu. Ya, selesai sujud, angkat kepala seraya bertakbir tanpa mengangkat tangan. Ya, sampai duduk tegak. Ya, Allahu Akbar. Sampai duduk tegak. Jadi ini berarti berlaku untuk 2 kondisi ya. Entah diawali berdiri atau kondisi duduk. Itu selesai itu
responnya adalah duduk setelah itu. Kenapa kok duduk? Karena kita persiapan salam. Nah, ingat ya, saya katakan tadi, mini sholat gampangannya. Sujud tilawah itu seperti mini sholat. Jadi harus diawali takbir, nanti diakhiri dengan salam. Makanya ketika sujud tilawah, maka duduk. Selesai itu melakukan duduk. Ya. Bacaan takbir dipanjangkan sampai duduk tegak. Setelah duduk tegak, tidak usah bertasyahud. Ya, tanpa bertasyahud. Karena ini bukan sholat seperti biasa, nggak usah bertasyahud, tapi langsung melakukan salam seperti salam dalam sholat. Jadi selesai langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salam ini juga syarat sah. Jadi harus kita ingat-ingat dua itu ya, yang syarat sahnya. Takbiratul ihram dan salam. Karena memang pembuka dan penutup sholat itu takbiratul ihram dan salam. Jadi kata kuncinya di luar sholat kalau mau mengingat-ingat fikihnya yang paling minimal adalah bayangkan bahwa saya akan melakukan mini sholat istilahnya. Ya, hanya gerakannya adalah sujudnya hanya sujud satu kali yang disebut dengan sujud tilawah itu. Ya, Oke, jadi ini beberapa tata cara yang saya sarikan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ini saya kumpulkan dari keterangan dalam Al-Majmu' karya An-Nawawi, Raudhatul Thalibin karya An-Nawawi juga, dan sejumlah referensi yang lain. Ya, ringkasnya seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada. Kita cukupi ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.